siang, program Kaltim Headline Siang edisi Rabu 21 April 2020 hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline Siang hari ini. Balikpapan dan PPU menjadi dua daerah penyebaran COVID-19 se-Kalimantan Timur. Dinkes Samarinda membantah adanya rapid test massal di media sosial. Kita awali Kaltim Headline Siang kali ini. Dua rumah sakit rujukan pasien virus corona di Kota Samarinda, RSUD Abdul Wahab Syarani dan RSUD IA Muiz mulai mengalami full kapasitas. Pemerintah kota mengambil langkah antisipasi dengan menyiapkan gedung Bapelkes atau Balai Pelatihan Kesehatan Kaltim di Jalan Walter Monginsidi, Sidodadi, Samarinda, Ulu. Berikut informasinya. Jumlah pasien positif di Samarinda diperkirakan akan terus meningkat. Puncaknya ditaksir bisa mencapai 40-80 pasien per bulan. Sehingga diperlukan langkah persiapan berupa penyiapan lokasi penampungan, tim medis, dan alat pelindung diri. Dalam sebuah telekonferensi dengan wartawan, Dr. Osha Rasodia dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda menjelaskan, situasi terkini Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani dan RSUD IA Muiz sudah penuh. Padahal, saat ini mulai bulan April sampai Mei diperkirakan menjadi masa puncak kurva pasien terinfeksi virus, baik yang positif maupun pasien dalam pengawasan. Sebuah gedung Bapelkes Kaltim di Jalan Walter Monginsidi kini disiapkan. Senin pagi 20 April 2020, Wali Kota Samarinda melihat langsung kondisinya. Kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Dr. Ismet selaku Kepala Dinas Kesehatan. Pertimbangan kita pertama, rumah sakit rujukan yang ada di Wahab Syarani dan juga ada di Muiz, itu kan juga ada keterbatasan ruangan isolasi, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun rumah sakit umum itu kan juga menerima pasien secara umum juga, sehingga tidak mungkin semua untuk melayani COVID-19. Oleh sebab itu dengan pertimbangan demikian, dengan kondisi yang ada dan analisa daripada tim-tim medis yang ada bahwa kita perlu mempersiapkan. Kondisi penanganan COVID-19 di Kota Samarinda, menurut data per 19 April 2020, jumlah pasien positif virus corona 7 orang dan 2 dinyatakan sembuh. Sedangkan untuk status ODP, orang dalam pemantauan total 990 orang. Sebanyak 875 selesai dipantau dan 115 masih dalam pantauan. Sementara untuk PDP pasien dalam pengawasan berjumlah 31 orang. Dari jumlah itu 9 negatif, 7 positif, dan 15 pasien kini menunggu hasil laboratorium di Surabaya. Kita lihat sendiri kan di media yang selalu dilaporkan bagaimana perkembangan Kalimantan Timur dan khususnya Samarinda, memang demikian kenyataannya. Yang pertama, yang kedua, kita juga menjaga jangan sampai terjadi kondisi ini sudah transmisi lokal, ya sudah susah kita lihat dari mana asalnya. Jadi lebih bagus kita mengantisipasi jangan sampai terjadi outbreak baru kita siapin. Karena untuk mempersiapkan ini kurang lebih 1 minggu nih untuk membuat jalur kondisi di lapangan. Gedung Bapelkes Kaltim yang semula untuk pendidikan tenaga kesehatan itu berkapasitas 40 kamar yang bisa ditingkatkan menjadi 80 tempat tidur. Bapelkes adalah salah satu alternatif yang disiapkan dalam kondisi darurat menghadapi melonjaknya jumlah pasien COVID-19. Dua gedung lain yang dipersiapkan jika dibutuhkan adalah Gedung Bapeltan dengan 90 tempat tidur dan kantor BPSDM Kaltim 200 tempat tidur. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Saya Suto Mojadir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Belakangan ramai di media sosial bakal ada rapid test secara massal di Kota Samarinda. Ternyata informasi itu tidak benar karena saat ini jumlah rapid test yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda hanya sekitar 400-an pieces.
Di tengah kegelisahan warga Kota Samarinda lantaran jumlah pasien positif terinfeksi terus bertambah, muncul pula informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi itu muncul melalui saluran media sosial yang mengatakan bakal ada pengujian massal menggunakan rapid test. Jadi bukan massal, banyak tapi terbatas. Ada ODP tertentu yang sesuai dengan pertimbangan dari tim medis, dinas kesehatan, itu yang akan diundang untuk mengadakan rapid test. Nanti kalau negatif ada jalurnya keluar, kalau positif maka ada jalur untuk diisolasi. Informasi itu juga dibantah oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismit Kusasi. Saat ini pihaknya tidak ingin terjadi lonjakan jumlah pasien terinfeksi dan harus dirawat karena ruangan dan tenaga medis yang terbatas. Nanti dikoreksi ya, hari ini press release. Sebenarnya itu juga tergantung jumlah rapid kan, jumlah rapid. Jadi nanti intinya kalau misalkan kita rapidnya banyak, itu membantu kita memetakan gitu ya. Rapid itu juga nanti ada kriteria sendiri yang secara epidemiologi. Yang jelas, insya Allah mudah-mudahan itu tujuan kita yang dari awal, jangan sampai paling tidak kita bisa menunda lah selama mungkin terjadinya transmisi lokal. Kemarin dapat bantuan lagi dari Dinas Kesehatan Provinsi kan ada 200. Jadi yang awal 200 berapa gitu ya, sekitar 400 atau 500. Tapi itu sebenarnya tergantung juga daerah kan, makanya kenapa Balikpapan penduduknya sedikit tapi dikasih rapid yang banyak. Karena di sana sudah transmisi lokal kan. Jadi dia lebih membutuhkan gitu. Kondisi penanganan COVID-19 di Kota Samarinda, menurut data per 19 April 2020, jumlah pasien positif virus corona 7 orang dan 2 dinyatakan sembuh. Sedangkan untuk status ODP, orang dalam pemantauan total 990 orang. Sebanyak 875 selesai dipantau dan 115 masih dalam pantauan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Dua daerah yang berdampingan, Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, berdasarkan data sementara jumlah warga yang terinfeksi virus corona menjadi 2 daerah terbesar dari 10 kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Berikut informasinya. Balikpapan dan Penajam Pasir Utara menjadi 2 daerah terbesar yang warganya telah terpapar virus corona. Berdasarkan update pada hari Senin 20 April 2020 di Kota Balikpapan tercatat ada 23 pasien positif. Sementara di Penajam Pasir Utara sudah ada 14 orang. Meski menjadi daerah terbanyak yang warganya telah terpapar virus corona, menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak dalam telekonferensi dengan wartawan, tim gugus tugas penanganan COVID-19 masih menganalisa apakah sudah terjadi penyebaran virus melalui transmisi lokal. Istilah transmisi lokal dimaksud adalah situasi di mana penularan virus terjadi antar warga sehingga sudah tidak diketahui lagi siapa sumber penyebaran virus dan riwayat perjalanannya. Analisa transmisi lokal itu menentukan langkah selanjutnya dalam penanganan COVID-19. Apakah di daerah itu perlu menempuh PSBB atau pembatasan sosial berskala besar? Andi Muhammad Ishak mengatakan sejauh ini belum ada rencana PSBB di kabupaten dan kota di Kaltim. Namun menurutnya, hal ini tidak menutup kemungkinan cara itu ditempuh untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang memang sangat cepat penyebarannya itu. Jadi perlu dipahami bahwa pengajuan PSBB ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Selain dari peningkatan kasus dan juga jadi peningkatan kasus kematian yang juga cukup bermakna dari waktu ke waktu.
Nah, di samping itu yang perlu digarisbawahi juga adalah di yang tersebut sudah terjadi transmisi lokal ya, dengan jumlah yang memang juga sudah mungkin sulit untuk bisa dikendalikan, sehingga kita tidak tahu siapa yang menjadi penular maupun yang berpotensi sebagai carrier. Memang kalau lihat dari indikasi ini yang berpeluang untuk bisa mengajukan saat ini dari 10 kabupaten kota itu adalah Balikpapan, sudah mempunyai beberapa kriteria, tapi kita masih menunggu karena untuk penetapan ini banyak pertimbangan dan harus dihitung dengan benar, dengan matang, konsekuensi yang harus dihadapi, dan tentunya apabila sudah diberlakukan tetap memang betul-betul diimplementasikan dengan penuh. Nah, inilah yang mungkin dipersiapkan Balikpapan sambil belajar dari beberapa provinsi, beberapa kota atau kabupaten yang sudah menerapkan PSBB, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan ini bisa memang kalaupun mengusulkan dan betul kita Balikpapan sudah siap untuk bisa mengimplementasikan dengan pembatasan yang sangat besar itu dengan benar, sehingga yang betul-betul bisa menekan penularan dari COVID-19 ini. Mengenai pertambahan 4 kasus positif baru, sebarannya ada di Penajam Pasir Utara 3 kasus. 2 diantaranya adalah alumni Ijtima di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 1 orang lagi, yaitu seorang wanita berusia 28 tahun yang punya kontak dengan pasien positif yang sekarang dirawat di RSUD setempat. Pertambahan 1 kasus lagi adalah warga Balikpapan, yakni seorang perempuan berusia 42 tahun dan punya riwayat perjalanan ke Jakarta. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Peserta acara Ijtima di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi klaster penyumbang terbesar jumlah pasien positif di Kalimantan Timur. Dari 63 kasus positif yang tercatat oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim, 26 diantaranya adalah peserta acara Ijtima di Kabupaten Goa. Acara keagamaan di Kabupaten Goa diikuti oleh sedikitnya 1.300 warga dari Kalimantan Timur. Jumlah itu terdeteksi oleh tim gugus tugas dari keberangkatan warga Kaltim ke acara yang digelar tanggal 19 hingga 22 Maret 2020. Acara itu sendiri batal. Pemerintah dan Polri melarang dilanjutkannya acara tersebut karena rawan menjadi klaster penyebaran virus corona. Tapi lebih 9.000 peserta sudah berdatangan, termasuk jumlah terbesar dari Provinsi Kalimantan Timur. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, dari sekitar 1.300 warga Kaltim yang datang ke acara itu, baru 745 orang yang bisa terlacak. Di antaranya yang dengan kesadaran sendiri melapor melalui call center 112. Update terakhir, sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa untuk pelaku perjalanan masih 745, ya. Yang terkonfirmasi positif ada 26, ya, hari ini ada penambahan 2, dan ODP ada 154, PDP ada 39, dan OTG ada 17. Dari jumlah yang terlacak 745 orang, menurut Andi Muhammad Ishak menggambarkan belum semua warga Kaltim yang ikut acara itu melaporkan diri kepada petugas medis. Dia berpesan, pentingnya kesadaran dari para peserta Ijtima melaporkan diri
untuk mencegah terjadinya transmisi lokal atau penyebaran virus antar warga Kaltim. Itu sebabnya pemerintah meminta agar para peserta istimewa di Goa tidak perlu malu untuk melaporkan diri. Karena jika berdiam diri justru membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Ya, bahwa penderita COVID-19 ya, ini bukan suatu aib. Ya, mohon ini juga perlu dipahami dan disampaikan dengan benar kepada masyarakat, terutama rekan-rekan media, bahwa penyakit COVID-19 ini bukan aib. Ya. Oleh karena itu dimohonkan untuk benar-benar yang bagi penderita ini harusnya disupport, didukung, ya, diberi semangat untuk bisa melakukan pengobatan dan juga untuk bisa segera bisa menyembuhkan dirinya. Jangan justru dikucilkan, ya, apalagi diusir, apalagi dikejar-kejar seperti seorang yang telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Update pada hari Senin 20 April 2020 di Kaltim, jumlah pasien positif bertambah 4 orang, sehingga total menjadi 63 orang positif terpapar virus corona. Di antaranya 11 orang sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Sementara untuk orang dalam pemantauan bertambah sebanyak 53 orang, dengan total yang dipantau 6.111 orang dan selesai dipantau 5.069 orang. Sedangkan untuk pasien dalam pengawasan di Kaltim bertambah 5 kasus dengan sebaran 1 kasus di Kutai Timur dan 4 kasus di Penajam Pasir Utara. Dengan demikian, total kasus PDP sebanyak 369 orang dengan 63 kasus positif dan 127 orang lagi masih menunggu proses hasil tes laboratorium. Tim Kaltim TV melaporkan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. BBD, bocah umur 5 tahun yang duduk di Taman Kanak-Kanak berinisiatif memberikan uang celengannya berbentuk tabung gas ke pemerintah kota untuk disumbangkan. Sumbangan yang diberikan berupa uang koin ini untuk membantu penanggulangan COVID-19. Berikut informasinya. Seorang bocah perempuan dengan nama Baby D memberikan uang hasil tabungannya kepada pemerintah kota untuk membantu penanggulangan COVID-19. Pemberian celengan ini dilakukan pada Minggu sore di ruang VIP kantor Pemkot Balikpapan. Baby D yang saat ini bersekolah di salah satu taman kanak-kanak di Balikpapan berkeinginan membantu pemerintah untuk penanggulangan virus corona di Balikpapan. Celengan berbentuk tabung gas 3 kg ini dibuka dengan menggunakan alat gunting dan mengeluarkan isi celengan yang diserahkan kepada pemerintah kota Balikpapan. Pemerintah kota Balikpapan mengucapkan terima kasih dan cukup menginspirasi bagi warga Balikpapan
untuk bersama-sama memerangi penyakit COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih kepada adik kita BBD ya. Luar biasa, saya terharu dan hormat kepada dia. Ini menjadi juga motivasi kepada masyarakat kita yang mungkin masih punya kemampuan. Mari kita bahu-membahu membantu keluarga kita, warga kita yang dalam keadaan, kita semua dalam keadaan susah, serba berat. Dan saya kira ya, ini menunjukkan ketulusan, kepeloporan dia kepada warga Balikpapan. Atas perbuatannya, BBD juga menerima penghargaan langsung dari pemerintah Kota Balikpapan yang diberikan langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Demikian Kaltim Update kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.